Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah adalah seorang alim besar pengikut mazhab Hambali. Gurunya adalah Ibnu Taimiyah, sering disebut sebagai pembaharu dalam sejarah pemikiran Islam. Dalam menyerang bid'ah, Ibnu Qayyim melanjutkan tradisi gurunya. Tetapi dalam hal tasawuf, Ibnu Qayyim mempunyai pendapat yang unik. Dia menulis pengantar pada tasawuf hanya dengan menafsirkan ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Semuanya terdiri atas 3 jilid tebal dan diberi judul Madarij as-Salikin. Salah satu kupasannya yang menarik adalah inventarisasi trik-trik iblis dalam menjebak manusia. Menurut Ibnu Qayyim, setan menjebak manusia secara bertahap. Ia memperhitungkan jenis manusia yang dihadapinya. Mula-mula ia menggunakan strategi yang paling kasar, jelas dan tegas. Cara ini hanya digunakan untuk orang-orang yang sudah menjadi setan sebelum digoda setan. Bukan weruh sadurunge winarah, tetapi gendeng saduruning winarah. Strategi pamungkas hanya dijalankan dalam menghadapi orang-orang soleh. Orang yang kadar imannya sudah tinggi. Marilah kita ikuti 7 strategi iblis itu. Yang pertama, iblis menawarkan kekufuran, mengajak orang untuk menolak agama, eksistensi Tuhan, risalah para rasul, dan kebenaran kitab suci. Nah, itu ditolak semuanya. Iblis ya mengajak orang untuk menolak itu semua. Agama yang diajarkan sebagai keterbelakangan dan agnostisisme dianggap sebagai pertanda kemajuan. Lihat, bukankah bangsa-bangsa yang modern tidak peduli dengan agama, dengan meninggalkan iman Kristen? Orang-orang Barat melejit dalam sains dan teknologi. Manusia modern adalah manusia yang rasional, sekuler, dan individual. Sedangkan agama menyebabkan manusia irasional, dogmatis, dan diperbudak. Tuhan sudah mati, kata Friedrich Nietzsche. Dengan menyerahkan diri Anda pada aturan agama, maka Anda tidak otentik lagi, kata filosof-filosof eksistensialis. Agama adalah neurosis universal, kata Sigmund Freud. Akhirnya agama tak lebih dari sekedar candu yang diberikan oleh kaum borjuis untuk meninabobokan kaum proletar. Itu kata Karl Marx. Boleh jadi yang diragukan adalah kerasulan seorang kenalan saya, seorang mahasiswa cerdas dari sebuah perguruan tinggi di Bandung, menyatakan bahwa dia tidak ingin melakukan sholat. Soalnya saya ingin beragama menurut cara saya sendiri. Mengapa saya harus diatur oleh Nabi Muhammad, katanya. Kawan saya ini tidak yakin akan perlunya utusan Allah. Dengan bangga dia menunjuk Newton sebagai contoh, katanya.
Kata dia, Newton sembahyang di gereja ketika semua orang meninggalkan gereja. Dia ingin beragama tanpa harus diatur oleh doktrin-doktrin gereja. Bila jebakan pertama gagal, iblis merancang jebakan kedua. Anda tetap beragama dan meyakini kerasulan, tetapi Anda ditawari bid'ah. Dalam definisi Ibnu Qayyim, bid'ah adalah segala hal yang bertentangan dengan sunnah Rasulullah, baik dalam ibadah maupun di luar ibadah. Nabi mengajarkan sikap saling menghormati ketika terjadi silang pendapat. Ini sunnah. Anda memutlakkan pendapat Anda dan mengkafirkan orang yang tidak sepaham dengan Anda. Ini bid'ah. Termasuk bid'ah adalah memperbudak istri-istrinya, juga lancang, ya, curang dalam bisnis. Karena Nabi mengajarkan sikap amanah. Jika malas mencari ilmu, juga malas mencari ilmu, karena Nabi memuji para pencari ilmu. Nah, bila Anda berhasil menolak semua bid'ah itu, iblis menjebak Anda dengan jebakan ketiga, yaitu lewat dosa-dosa besar, al-kabair. Anda ditawari zina, ditawari korupsi, merampas hak orang lain, atau durhaka kepada kedua orang tua. Iblis akan menyebut zina sebagai sistem pergaulan masa kini, korupsi sebagai keterampilan mengatur angka, merampok sebagai membantu rakyat kecil, dan durhaka kepada orang tua sebagai nasihat baik seorang anak. Nah, biasanya dosa-dosa besar itu diajarkan secara berangsur-angsur juga, karena Al-Quran tidak hanya melarang zina, juga bahkan melarang mendekati zina. La taqrabu zina. Nah, Anda mula-mula disuguhi kenyamanan berduaan dengan bukan mahramnya, kemudian sentuhan-sentuhan kecil, lalu mencari tempat sepi, dan seterusnya. Korupsi akan dimulai dari komisi, upeti, sampai pada pemalsuan anggaran. Katakanlah Anda tidak mau melakukan dosa besar. Iblis datang dengan jebakan keempat, menawarkan dosa-dosa kecil. Dengan halus ia berkata, berbuat dosa itu manusiawi. Nah, ini liciknya iblis. Anda malaikat kalau tidak pernah berbuat dosa. Ya, semacam itu. Lagi pula, bukankah Allah Maha Pengampun dan Penyayang? Allah mengampuni dosa-dosa kecil selama Anda meninggalkan dosa-dosa besar. Tapi yang dilupakan oleh iblis dan orang-orang yang rawan godaan iblis adalah sabda Nabi. Janganlah meremehkan dosa, karena dosa-dosa kecil akan menjadi besar bila orang menghimpunnya. Ali bin Abi Thalib berkata, dosa paling besar adalah dosa yang dianggap kecil oleh pelakunya. Adapun jebakan kelima didesain iblis bila Anda juga berhasil menghindarkan dosa-dosa kecil. Iblis akan menyibukkan Anda untuk melakukan hal-hal yang mubah, boleh-boleh saja. Tetapi bila senam pagi menyebabkan Anda tidak dapat melayani masyarakat, padahal tugas Anda adalah sebagai pegawai negeri, maka Anda jatuh pada jebakan iblis. Begitu pula ibu-ibu yang aktif di luar, sehingga rumah tangganya terlantar, atau mahasiswa yang asik main catur sehingga lupa mengerjakan tugas-tugas sekolah. Dan jebakan yang keenam dari iblis yaitu yang lebih canggih lagi. Iblis menawarkan Anda dengan ibadah-ibadah yang utama, tetapi melalaikan Anda dari hal-hal yang lebih utama. Kedengarannya sulit. Berzikir itu utama,
Bila Anda sibuk berzikir, membersihkan diri atau tafakur di sudut rumah Anda, lalu Anda mengabaikan masalah-masalah sosial, maka Anda melupakan hal yang lebih utama. Kita jatuh pada jebakan keenam ketika kita meributkan perbedaan kecil dalam ibadah dan melupakan kualitas ekonomi kita. Juga ketika kita mengeraskan talqin kita dan melupakan orang lain yang terganggu. Jebakan yang terakhir adalah yang paling canggih, khususnya untuk orang-orang yang takwa. Iblis akan mengarahkan bala tentaranya, jin dan manusia untuk menyakitinya. Orang soleh itu akan difitnah, dicaci maki, diganggu dengan lisannya atau tindakan kebenar ajarannya akan disebut dusta lah. Keberhasilan pribadinya akan dianggap sebagai skandal pesugihan atau apa gitu, dan nasihatnya akan diperlakukan sebagai tindakan subversif atau meresahkan masyarakat. Ibnu Qayyim benar, dia mengingatkan kita kepada firman Allah, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu turuti langkah-langkah setan. Dan siapa yang menuruti langkah-langkah setan, sesungguhnya setan itu menyuruh mengerjakan perbuatan keji dan kesalahan. Dan kalau tiada kemurahan Allah dan kasih sayang Allah kepadamu, maka untuk selamanya tiada seorang pun di antara kamu yang bersih, suci. Tetapi Allah menyucikan orang-orang yang disukainya. Dan Allah maha mendengar dan maha mengetahui. Demikianlah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.